Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismiati, dosen Program Studi Ilmu Administrasi Niaga, STIA YPPT Prihatim Tasikmalaya. Bidang ilmu saya yaitu bidang ilmu administrasi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah dasar-dasar organisasi. Mata kuliah ini saya ampu pada semester ganjil yang merupakan mata kuliah wajib program studi ilmu administrasi niaga. Relevansi bidang ilmu administrasi dengan mata kuliah dasar-dasar organisasi yaitu bahwa administrasi terdapat di dalam suatu bentuk organisasi atau lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun perusahaan. Organisasi atau lembaga ini sudah tentu mempunyai beberapa tujuan. Administrasi merupakan alat bagi organisasi atau lembaga tersebut dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Artinya, segala kegiatan administrasi harus selalu berorientasi pada tujuan organisasi atau lembaga. Segala kegiatan administrasi harus berlangsung secara efektif dan efisien agar tujuan-tujuan organisasi atau lembaga tercapai secara optimal. Mata kuliah dasar-dasar organisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang konsep, peran, fungsi, serta struktur dan desain organisasi yang efektif. Materi yang disampaikan pada mata kuliah dasar-dasar organisasi diantaranya konsep organisasi, stakeholder dan kepentingannya, perbedaan organisasi publik dan organisasi bisnis, lingkungan organisasi, paradigma dan metapara organisasi, rancangan struktur organisasi, teknologi organisasi, siklus kehidupan organisasi, perubahan organisasi, dan efektivitas organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah dasar-dasar organisasi saya akan sampaikan dalam RPS. Ini merupakan rencana pembelajaran semester mata kuliah dasar-dasar organisasi. Subcapaian pembelajaran mata kuliah dasar-dasar organisasi. Pertemuan pertama, mahasiswa mampu memahami konsep organisasi, meliputi definisi, ciri-ciri, unsur-unsur, prinsip-prinsip organisasi. Pertemuan kedua, mahasiswa mampu memahami stakeholder organisasi. Pertemuan ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan organisasi publik dibanding organisasi bisnis atau privat. Pertemuan keempat, mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan organisasi, baik lingkungan internal maupun eksternal. Pertemuan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan desain dan struktur organisasi. Pertemuan keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep organisasi klasik, modern, dan postmodern. Pertemuan ketujuh, mahasiswa menjelaskan pengertian metafora organisasi, organisasi sebagai mesin, makhluk hidup, dan tempelan atau collage. Pertemuan ke-8, mahasiswa mampu menganalisis tentang kepemimpinan organisasi, meliputi tipe kepemimpinan, sifat kepemimpinan, perbedaan pemimpin dan manajer. Pertemuan ke-9, mahasiswa mampu menganalisis perubahan dan inovasi organisasi. Pertemuan ke-10, mahasiswa mampu menganalisis hubungan organisasi, komunikasi, dan koordinasi organisasi. Pertemuan ke-11, mahasiswa mampu menganalisis pengertian teknologi organisasi,
tipologi teknologi organisasi, Woodward, Pero, dan Thompson. Pertemuan ke-12, mahasiswa mampu menganalisis pengertian strategi organisasi, tingkatan strategi, fungsional, bisnis, dan korporasi. Pertemuan ke-13, mahasiswa mampu menganalisis tahapan kehidupan organisasi, meliputi kelahiran, pertumbuhan, dan kemunduran. Pertemuan ke-14, mahasiswa mampu menganalisis pengertian efektivitas, pendekatan efektivitas, dan kinerja organisasi. Untuk proses pembelajaran yang saya lakukan pada saat pandemi sekarang ini, yaitu dengan melakukan pembelajaran dengan cara daring. Dalam proses pembelajaran daring ini, selain menggunakan sistem informasi akademik yang digunakan pada institusi saya, yaitu stia.tasikmalaya.siakadcloud.com, untuk mendukung proses pembelajaran dalam menyampaikan materi melalui daring, saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Selain menggunakan aplikasi Zoom Meeting, saya juga memanfaatkan Google Classroom untuk membagikan materi dan tugas kepada mahasiswa. Kemudian, untuk menerima hasil pekerjaan mahasiswa dalam bentuk soft file, baik pekerjaan tugas individu maupun pekerjaan tugas kelompok, saya memanfaatkan Google Classroom dan Google Form. Metode pembelajaran yang saya gunakan diantaranya adalah yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah ini bertujuan untuk melatih dan mengukur kemampuan mahasiswa dalam menyimak materi pembelajaran. Metode yang kedua, yaitu menggunakan metode student-centered learning, yaitu dengan cara memberikan tugas individu, tugas kelompok, dan diskusi. Tugas individu ini diberikan selain untuk memenuhi komponen penilaian, tugas individu ini bertujuan untuk melatih dan mengembangkan inisiatif serta tanggung jawab mahasiswa terhadap amanah yang diberikan. Sedangkan tugas kelompok dilakukan bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam bekerja sama dengan tim atau anggota kelompoknya. Tugas kelompok yang saya berikan, contohnya dengan membuat makalah dari tema yang sesuai dengan materi pembelajaran. Tugas membuat makalah ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam membuat karya ilmiah yang sesuai dengan ketentuan. Hasil pekerjaan tugas kelompok ini wajib dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melatih mahasiswa berbicara di depan umum dan berlatih menerima saran dan masukan dari anggota kelompok yang lain. Selain itu juga sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi saya selaku pengajar terhadap yang belum saya ketahui. Untuk mengevaluasi proses pembelajaran, secara pribadi yang saya lakukan adalah setiap setelah selesai perkuliahan, saya share Google Form yang di dalamnya berisi absensi, saran, kritik, dan masukan, serta penilaian tentang penyampaian materi perkuliahan yang saya laksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi diri saya dan memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dalam proses pembelajaran. Selain evaluasi yang saya gunakan tadi, mahasiswa juga bisa menyampaikan kritik dan penilaian kepada saya dan kepada semua dosen yang ada di institusi saya melalui program yang dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perguruan tinggi, yaitu Ketua STIA YPPT Prihatin Tasikmalaya.
Program tersebut dinamakan dengan EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa. EDOM ini dilakukan setiap tengah semester dan akhir semester. Untuk mengevaluasi hasil pembelajaran mahasiswa, saya memberikan penilaian pada beberapa unsur sesuai dengan yang telah disampaikan pada RPS. Di antaranya, kehadiran 20%, diskusi 10%, UAS 30%, UTS 25%, tugas individu 15%. Semua komposisi nilai tersebut saya inputkan pada sistem informasi akademik yang bernama SIAKAD. Komposisi nilai tersebut akan dihitung secara otomatis oleh sistem yang nanti pada akhir semester akan muncul huruf mutu. Demikian yang saya sampaikan dalam pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan dalam setiap urusan-urusan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.